wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di studio, kembali kita bisa sama-sama di sini, tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Udah pada mandi Bu semua? Makan udah ya? Sikat gigi? Belum? Mana sebelah sini bau kayu, pantesan aja ya. Iya, kita ketemu lagi di sini. Tentunya sekarang Mama Dede ada di mana, Bu? Iya, pinter. Antv bukan Antep ya, Bu ya. Dan pemirsa, kita akan membahas tema tentang kapan nikah. Mah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mah? Alhamdulillah. Bunga-bunga kecil-kecil jadi kelihatan Tergantung yang make dan Iya, keren kan? keren, kelihatan kurus lagi Mama jadi. Baru kelihatan doang. Iya. Berapa harganya, Mah? Ini minjem. Ya? Oh, minjem ya. Kalau minjem memang kelihatan cakep aja, Mah. Ini kita tentang kapan nikah. Seperti ya tadi cuplikan lagu, sebenarnya nggak nikah juga bahagia. Tapi tetap berasa ada yang kurang. Ya, Mah. Ya, sebenarnya nikah itu adalah kewajiban atau sunnah sih, Mah? Silakan tahu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio, yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini judul kita kapan nikah. Boleh jadi kalau ada teman sudah lama nggak ketemu, begitu ketemu pertanyaan ini sangat lazim, sudah biasa, nggak aneh. Kapan nikah lo? Pernah dengar? Jangan terkejut, jangan kaget. Saya yakin orang yang nanya kepada Anda tidak ada sedikit pun niat menyinggung perasaan Anda. Jangan stres. Daripada stres, jawab dengan tenang. Serahkan semuanya kepada Allah. Atau barangkali kita jawab dengan canda. Saya mah mendingan ngelajang dulu dah. Menikmati kehidupan sendiri. Atau barangkali ya terserah Allah saja. Karena tidak mungkin mengharapkan matahari terbit kalau masih jam 2 pagi. Ada saatnya. Saya sangat tidak setuju kalau ada orang mengatakan, dia mah terlambat nikah, terlambat kawin. Bukan terlambat. Memang jodohnya baru datang. Kan takdir Allah menentukan lain. Kita sering mendengar. Yang namanya lahir, jodoh, mati, hanya Allah yang mengatur. Manusia berusaha, diiringi dengan berdoa kepada Allah. Allah yang menentukan semuanya. Jangan takut. Dalam Al-Quran Allah berfirman, manusia oleh Allah diciptakan berpasang-pasangan. Kalau seandainya Anda pengen dapat jodoh yang baik, berdoa kepada Allah. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i dada'an falyastajibuli wal yu'minu bi. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku sangat dekat dengan kalian. Lebih dekat daripada urat leher. Kenapa urat leher? Tidak ada seorang pun makhluk yang bisa hidup tanpa memiliki urat leher. Allah begitu dekat. Allah tahu apa yang kita inginkan. Berdoalah kepada Allah apa yang kita inginkan, termasuk pengen mendapatkan jodoh. Kata Allah, syarat diterimanya doa, fal yastajibuli wal yu'minu bi. Ikuti semua perintahku, beriman kepadaku. Sudahkah syarat yang Allah berikan terpenuhi oleh kita? Bermohon kepada Allah, bangun malam, sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, istikharah. Mohon kepada Allah, ya Allah berikan kepada saya jodoh yang baik, istri yang solihah, suami yang soleh, yang berguna buat diri saya, agama, bangsa dan negara. Itu harapan kita. Jadi sekali lagi kalau ada orang nanya kapan kamu nikah, jangan stres, jangan takut. Bermohon kepada Allah, berusaha maksimal, banyak bergaul, banyak tersenyum, bergaul dengan yang baik-baik. Kalau Anda pengen punya berlian yang bagus, beli di toko berlian. Kalau Anda pengen punya emas yang bagus, beli di toko emas. Kalau Anda pengen punya suami istri yang bagus, yang soleh, yang solehah, nyari di pengajian, nyari di taklim, nyari di tempat zikir, bukan nyari di tempat-tempat yang wah. Ya, itu dia tausiah Mama untuk tema kita di pagi hari ini. Langsung saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu dari Majelis Talim yang ingin bertanya. Boleh, mana Bu? Iya, boleh. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Murniwati dari Majelis Talim Khairul Ummah. Iya. Yang saya ingin menanyakan, gini Ma, apabila seseorang sudah berniat tidak ingin menikah, apa hukumnya?
diniatin kok mah. Ya. Jomblo aja. Kalau gitu. memang ada orang niat benar-benar saya nggak usah nikah, itu salah. An nikahu sunnati paman rogiban sunnati falaisa minni. Nikah itu sunatku kata Nabi. Siapa yang tidak nikah itu bukan umatku. Kecuali kalau kita sudah maksimal berusaha pengen nikah, ada dapat jodoh itu ketentuan Allah. Tapi dari awal ngapain gua menikah? Cukup sendiri itu salah. Kecuali kalau misalnya udah berusaha maksimal nyari jodoh, belum juga dapat, iringi dengan doa, berserah diri kepada Allah, itu namanya tawakal. Kalau Iya. tadi memutuskan harapan, berbeda. Iya. Tapi kalau berkali-kali disakitin gitu mah, atau ditipu sama calon pasangannya. Itu putus asa. Ah, Anda lihat dalam surat Yusuf 87. Wala tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Tidak yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali orang kafir, tetap berharap. Makanya jangan menutup pergaulan. Di kita banyak salah, Del. iya. Misalnya putus kata Abel tadi. Iya. Putus lagi. Udah. Namun terbuka, salah. Ah, Bagaimana dapat jodoh kalau kita tidak membuka diri? iya, begitu ya. Begitu Ibu Murni. Ibu Wati apa Murni sini, Bu? Murniwati. Ya, terjawab ya Ibu Murni. Bu Watinya juga iya. Baik, kita akan pisah dulu sebentar, nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Sebelum kita lanjutkan untuk memberikan kesempatan kepada ibu-ibu bertanya, saya akan sapa dulu majelis alim yang sudah hadir di studio. Yang pertama majelis alim Khairul Ummah. Waalaikumsalam. Ya, bikin saya muder-muder aja ini ya. Ada berapa nih, Bu? 26. Lebih satu berarti ya, lumayan ya. Nanti pulang dihitung lagi, Bu, jangan sampai kurang ya. Yang berikutnya majelis alim Khairul Waabko. Waalaikumsalam. Ini warnanya pink tapi kagok nih antara pink sama luntur gitu ya Bu ya. Lalu ada majelis alim Ar-Rosaniyah. Waalaikumsalam. Warnanya putih. Putihnya masih baru kayaknya nih ya. Ini Baru baju ya Bu ya? lebaran kelihatannya dia. Iya. Baju lebaran kayak berkah Idul Iya Fitri. tuh. Tapi ada yang ada pakai menterlet satu itu ya. Baik pemirsa, kita berikan lagi kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Tema kita adalah kapan nikah. Siapa yang mau bertanya lagi, Bu? Iya, boleh. Mic-nya mana? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama Dede yang cantik, Aa yang ganteng. Alhamdulillah. Saya Wati Agus dari Komplek Arko. Iya. Majelis Taklim Miftah Hujana. Iya, silakan. Begini mah, ada teman punya putri ya, sudah mampu, sudah mandiri, bekerja sudah bagus ya, tapi belum punya jodoh, belum ketemu jodohnya. Iya. Orang tuanya sudah berusaha berdoa ya, siang malam pokoknya untuk anaknya ini, sampai dijanji nanti kalau ulang tahun yang keberapa kamu harus sudah nikah, ternyata belum dapat jodoh. Doa apa mah yang bisa Biar cepat dapat ya, jodoh. biar cepat dapat jodoh. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lembut sekali Bu ini. Saya rasa apa yang ditanya sama Bu Wati ini bukan dialami dia. Begitu banyak saat ini, maaf, zaman sekarang orang yang berharap dapat jodoh tapi belum dapat sampai usia sekian. Maaf, yang pertama kemungkinan karena waktu dia masih muda, masih usia 20-an begitu, ada yang mauin, maaf, dia gengsinya tinggi. Iya. Sehingga seolah-olah menilai laki-laki yang datang, apaan sih lo? Kagak selepel sama gue. Iya. Gitu kan? Ternyata begitu usia nambah 25, dia masih agak gengsi. Begitu 30, dia berpikir kok belum ada yang mendekat. Maaf pemirsa, saya melihat kalau saja saya bandingkan, laki-laki itu ibarat sebagai seekor anjing. Maaf dalam tanda kutip, jangan marah. Saya ibarat saya. Ini perbandingan aja, Iya. jangan marah. Jangan marah sekali lagi. Iya. Laki-laki itu ibaratnya anjing. Usia 20 sampai 30 kayak anjing Peking. Lucu kan, Del? Kayak saya ya. Lucu, Saya. kecil, mungil. Semua orang suka diusap, Iya. digendong-gendong, Iya. diciumin, dibawa kemana-mana. Lucu. Saya itu ya. Usia 30 sampai usia 40
itu ibaratnya anjing herder. Nah, Kan udah pada nikah tuh, Iya. punya anak, kerja pengen pulang. Iya. Dari mana pengen pulang? Pengen jagain istrinya, pengen jagain anaknya. iya, Usia 40 sampai pensiun. iya. Berapa tuh? 56? 56. Ya 56 ya. 56, 60. Iya. Itu ibarat anjing liar. Hmm. Lagi banyak duit, kekuasaan naik, jabatan tinggi, pas kita sebanyak, Iya. wah jelalatan. Puber kedua. Nah, Iya. puber ketiga, apa Iya. kedua. Terus dari 60 ke sono, Iya. ibarat anjing kejebur. Iya. Diem aja. Kasihan deh gue, iya. Sekarang perempuan, maaf jangan marah. Kalau saya bandingkan perempuan itu ibaratnya bola. Iya. Umur 20 sampai 30 kayak bola kaki. 22 orang ngeberebutin dia. Wih, dari mana-mana digocek. Iya. Sayap kiri, sayap kanan, semua berebutin dia. 22 orang. Usia 30 sampai 40. Iya. Ibarat bola voli. Iya. Bikin dikit, bikin banyak. Makin dikit tinggal 12. Cuma 12 orang. Iya. Tinggal dikit yang naksir dia. Iya. Usia 40 sampai ke sana. Maaf perempuan, saya hanya bandingkan. Ibarat bola gol. Wah, dipukul. Buang jauh-jauh. Jadi maksud saya begini. Kita sebagai perempuan, karena dalam penelitian saat ini perempuan 1 berbanding 6. Jangan terlalu banyak gengsi. Nah, Kalau wajah saya ini punten 6, nyarilah yang wajahnya punten 6. Jangan wajah kita punten 6, pengen nyari yang punten 8. Kemudian kata Islam harus yang sekupu. Jadi jangan terlalu pilih-pilih. Ini kebanyakan yang terjadi. Nyesel, coba dulu ambil aja dia daripada kayak sekarang. Penyesalan tidak pernah datang dari awal, tapi belakangan. Makanya saran saya dari awal kita ini yuk diantisipasi. Yang penting satu akidah. Begitu Allah berfirman. Sekarang bagaimana doanya? Memohon kepada Allah. Mana yang terbaik? Pakai bahasa kita Allah tahu. iya. Nggak usah gitu. khawatir. Kalau memang Allah memberikan jodoh kapanpun pasti datang. Nggak usah khawatir. Iya. Nah, sebagai orang tua mah gimana mah supaya anak kita tidak terlanjur jadi pemilih atau itu gimana cara kasih tahu ke Dari anak? awal diarahkan. Nah. Yang penting satu agama, gitu kan? Nah, Yang penting pengamalan agamanya baik, begitu kan Islam mengatakan. iya, gitu. Jangan sampai nyesel di belakangan ya. Memang nyesel selalu datang belakangan mah. Iya, kecuali kalau kalau nuntun kambing, Iya, Abel, iya. nuntun kambing kan kambing di belakang. Iya. Diseruduk kambing, Nyesel nyesel gue gue depanan, duluan. iya. Gitu. Nyesel duluan juga ada. Tadi saya jam 2:30 udah datang. Nyesel gue datang duluan. Ya, masih sepi ya. Masih ada lagi ibu-ibu kesempatan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Siti Sobaria Iya, dari Majlis Taklim Khairul Abko. iya. Mungkin pertanyaan saya di luar tema Ya, Silakan. mengenai cara mendidik anak mah Ya. di zaman era globalisasi yang semakin canggih sekarang ini banyak sekali orang tua yang sudah cara mendidik anaknya berbagai macam cara. Ah, Tapi anak itu masih di luar batas gitu. ah. Nah, solusi orang tua ataupun caranya ataupun kiat-kiatnya bagaimana mah supaya supaya anak itu bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Iya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, atas atas jawabannya. Iya, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Mas. Nanti dijawabnya nanti aja ya. Terima kasih atas jawabannya nanti karena kita akan break dulu. Nanti kita kembali lagi untuk menjawab pertanyaan Ibu Siti. Siti Sobaria. Sobar ya. Iya. Kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita kembali lagi untuk membahas tema kapan nikah. Sebelum dijawab pertanyaannya mah, saya akan absen dulu lagi nih. Masih ada yang belum udah protes. Kok belum di absen katanya ya. sok. Nggak kesorot katanya ya. Majelis Alim Miftahul Jannah. Iya, senyumnya manis-manis sekali. Iya, yang berikutnya Majelis Alim Husnul Khotimah. Waalaikumsalam. Saya lihat di sini anggota yang paling muda, Mbah Haji.
Umurnya baru 47 dibalik tapi ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi dan Mama silakan menjawab pertanyaan Siti Sobaria. Ya. Ibu Siti Sobariah, pertanyaan Anda sebetulnya seolah-olah klise. Ya. Sering sekali dipertanyakan. Tapi kata Nabi yang namanya anak adalah anak zaman. Jadi tiap zaman bagaimana pola mendidik anak itu berbeda. Ya. Zaman kita dulu konon mereka mengatakan nyari duit susah, ngedidik anak gampang. Buktinya kita pada benar, insya Allah semuanya amin. Amin. Sekarang konon katanya nyari duitnya gampang, ngedidiknya susah. Kenapa? Para ahli pendidikan mengatakan ada 4 faktor yang berikan warna kepada anak. Yang pertama keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga lingkungan, yang keempat bacaan. Keluarga. Pertanyaan kita sekarang dengan diri kita masing-masing. Apakah dalam keluarga kita sudah cukupkah memberikan ajaran agama kepada anak-anak? Itu dia. Masalahnya sekarang, dur maghrib, Manya bilang, anak-anak sholat, Manya nonton TV, anaknya sholat kagak? Jangan nyalahin anak dong. Nabi mengatakan ibda binafsik. Maknya pengen anaknya rajin baca Quran, Manya aja gak pernah baca Quran. Bagaimana anaknya baca Quran? Pengen anaknya tahajud, Manya aja gak pernah bangun malam. Contohin dulu sama kita orang tuanya. Kalau pengen anak dekat kepada Allah, kita tunjukkan sama anak bagaimana kedekatan kita kepada Allah. Di rumah biasakan waktu sholat. Waktu baca Quran. Masukkan anak kita ke pesantren. Kullu mauludin yulad ala fitrah. Fabawahu yuhawidanihi, ayunasiranihi, ayumajisanihi. Setiap anak fitrahnya bersih. Kayak kertas yang putih. Orang tuanya lah yang berikan warna. Jadi Yahudi, Majusi atau Nasrani, kita. Sekolahkan ke pesantren. Pernahkah Anda dengar anak santri tawuran? Enggak. Karena apa? Dikasih akhlak yang baik. Ajarkan etika, tata krama. Itu Bu, kita mah maaf. Kalau masuk pesantren anak malu. Ibu, anakmu masuk kemana? Itu dia SMP 1 nggak dapet, SMP 2 nggak dapet. Biarin dia ke pesantren. Seolah-olah minder. Ya bagaimana anak yang mau bener, emaknya aja begitu. Jangan marah. Ini kenyataan kok. Harusnya dengan bangga. Alhamdulillah anak saya masuk pesantren anu. Begitu kalau orang Islam yang benar mah. Ya, Yang ketiga lingkungan. Lingkungan yang paling dominan memberikan warna kepada anak. Kita harus tahu berteman dengan siapa mereka. Yang keempat bacaan. Ini hati-hati, tontonan. Ini memberikan warna kepada anak kita. Jadi 4 faktor kita jaga. Keluarga, sekolah, lingkungan, bacaan. Itu pasti harus kita jaga. Ya, begitu Ibu Siti Sobariah. Iya, sama-sama Ibu Siti, Ibu Sobar dan Ibu Riah. Iya, ada 3 ya. Sekarang saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk di email dari Muslim Sobir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, saya punya saudara, dia nikah sedangkan pengantinnya sedang hamil. Pengantin wanitanya sedang hamil. Sah apa enggak nikahnya, Mas? Saya jadi ragu-ragu karena ada yang menyatakan bahwa wanita sedang hamil enggak sah dinikahkan. Terima kasih. Nabi bersabda, tidak boleh bercocok tanam di atas tanaman orang lain. Ini hadis. Sahih hadis. Dari hadis ini ada 2 pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan artinya perempuan hamil dengan siapapun tidak boleh menikah. Kecuali melahirkan. Habis melahirkan baru boleh menikah. Ulama kedua mengatakan boleh menikah tapi dengan laki-laki yang menghamilinya. Kalau seandainya kata ulama yang kedua boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Rukun nikah yang 5 sudah ada waktu pernikahan tadi. Maka habis melahirkan tidak perlu ada pernikahan. Cuman anak yang lahir di luar nikah hilang 2, perwalian dan warisan. Iya, perwalian akhirnya diwalikan Oleh hakim. langsung ke wali Dia hakim. bukan bin bapaknya, binti ibunya. Oh iya, jadi saya nikahkan Nina binti Nani. Ya. Gitu ya. Gitu. Oh iya, begitu ya. Baik ya, terjawab pertanyaannya Pak Muslim Sobir. Sekarang ibu-ibu dari Majelis Taklim lagi yang ingin bertanya ya. Silakan. Sabar ya Bu, Sobar ya. Sobariah ya. Udah nyala itu Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah bunyi Bu. Iya.
Iya, nama saya Erna dari Majelis Taklim Husnul Khotimah Mangga Mbak Erna. Silakan. BSI. Mama, saya mau bertanya, saya tuh punya tadi Mama menjelaskan bahwa di usia 40 tahun ke atas itu suami ada mengalami puber. Iya. Iya. Nah, itu bagaimana Mama? Apakah ada tanda-tandanya sehingga mungkin ibu-ibu di sini bisa Mengantisipasi. mengantisipasi Mama. Jadi tidak kehilangan suaminya, Mama. Iya. Mungkin itu Ya. saja. Nyisir terus pokok tandanya, iya. Tanda-tanda suami puber kedua. Dia yang biasanya pakaian biasa necis. Triskaan kemejanya Ya. harus tajam. Iya. Nyisir sampai licin. Pakai minyak wangi terus. Sumringah. Kemudian nyanyian anak remaja. Iya. Itu di antara tandanya. Hidupnya terus bergairah. Anda boleh bertanya, kenapa nih? Ada apa? Jadi diantisipasi dengan cara servis sebaik-baiknya semua yang dia suka. Dari mulai masakan, makanan, penampilan kita, senyum kita, termasuk goyang anak di ranjang. Semua diatur. Anda boleh tertawa. Saya tidak bercanda. Tapi ini kenyataan. Mutlak adanya. Iya. Bukan bercanda saya. Serius. Iya. Kalau Anda ingin menjaga rumah tangga Anda, jaga yang saya sampaikan tadi. Tapi kan mah biarpun kita istrinya udah dandan, tapi kan umur nggak bisa bohong mah. Tambah lama tambah keriput. Dan di luar seger-seger. Kan keriputnya juga nggak sendirian bininya doang. Lakinya juga bareng. Makanya lakinya ngaca. Kagak ngaca sih Abel mah. Saya ngaca, iya. Iya begitu ya, karena yang laki mah gimana caranya supaya tidak tergoda sama yang di luar. Wahai para suami, Dengerin tuh kameramen ya. Anda jangan gampang tergiur dengan perempuan yang di luar. Nah, Waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, beliau diajak oleh Jibril mampir ke surganya Allah, mampir ke nerakanya Allah. Di antaranya beliau melihat ada orang di depannya daging semur, daging rendang, panggang ayam banyak didiamin. Kiri kanan yang busuk, dia makan yang busuk. Rasul nanya, Jibril, kenapa tuh orang? Di depan dia daging enak-enak didiamin, makan yang busuk. Itu gambaran manusia yang suka selingkuh dan berbuat zina dengan orang lain. Istrinya, suaminya depan mata yang halal didiamin, yang busuk dimakanin. Sekarang bayangkan oleh Anda pemirsa. Maukah Anda memakan daging yang busuk dan sudah bau? Itu sama kalau Anda selingkuh dan Anda berbuat zina dengan orang lain. Makan tuh yang enak depan mata. Istri Anda, suami Anda beberapa kali kesekenyangnya. Halalan thayyibah. Baik, kita akan pisah dulu sebentar. Nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di sini untuk membahas tema kapan nikah. Masih bersama ibu-ibu yang cantik-cantik ya. Semakin tinggi matahari, semakin berani nyengirnya. Iya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya lagi. Silakan Bu, siapa yang ingin bertanya? Ya. Mangga, silakan. Iya, sebelah sini belum ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Sakwana dari Majelis Taklim Ar-Rosaniyah, Kelurahan Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Oke, Ya. Terong. Mama, saya mau bertanya. Ya. Sok. Ada seorang ibu Ya. yang sudah ditinggal suaminya beberapa tahun yang lalu Ya. atau beberapa tahun yang Iya. Iyalah. Ya, pokoknya gitulah, tahun-tahunan, ya. sewaktu-waktu ada yang ingin, Nikahi sama dia. Ketebak lah. tapi si ibu itu tidak ingin lagi berumah tangga atau tidak ingin lagi nikah. Ya. Apakah dosa, Ma? Kalau seandainya dosa, trik apa yang harus supaya tidak terhindar dari dosa tersebut tadi? Iya. Sekian, Mama. Iya. Atas jawabannya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang namanya orang menikah, keinginan dari hati tidak bisa dipaksakan. Kalau seorang ibu yang suaminya sudah meninggal dunia, ada orang yang naksir, dia ngelamar, kalau dia tidak suka, ditolak. Tapi dengan cara baik-baik. Saya yakin dia tidak berdosa, karena dia punya pilihan sendiri. Jelas? Iya. Tidak berdosa. Iya. Tidak. Emang ibu ada yang naksir, Bu?
Iya. Kayaknya begitu deh. Iya kayaknya nih. Senyumnya beda. Beda. Nanyanya juga senyum terus ya. Ya baik, yang berikutnya masih ada kesempatan kepada ibu-ibu. Nah, ada dosa, insya Allah, enggak. Silakan ini. Nggak usah Ya, takut. silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Agustina dari Majelis Taklim Husnul Khotimah BSI Sawangan. Ya. Yang mau saya tanyakan mah di luar tema. Ya. Jika seseorang pernah berbuat dosa, tapi dia waktu itu mungkin belum tahu agama ya, Ma, apa memang latar belakang agamanya kurang mendidik, kurang baik, Bisa dekat lagi kurang mic-nya? baik. Ya. Apakah itu termasuk dosa besar, Ma, atau kelalaian dia? Terus apakah dosanya masih bisa dimaafkan gitu, Ma? Ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau ada orang melakukan perbuatan dosa, bukan soal dia tahu atau tidak. Sebagai seorang muslim, pelajari dong ilmu agama. Salah. Maaf, Ma, latar belakang keluarganya kan tidak ada agama gitu, Ma. Betul. Tapi kan dia bisa belajar. Ya kan? Jadi yang namanya dosa bukan karena soal latar belakang dia tidak punya agama atau ngerti agama. Islam itu mengatur kehidupan pakai Quran. Makanya kalau orang nggak ngerti agama, belajar dengan agama. Ngerti agama, nggak ngerti agama, melakukan yang dilarang oleh Allah tetap dosa. Tidak ada tawar-menawar. Saya mah nggak ngerti. Kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jauh-jauh hari Rasul diutus oleh Allah memberikan rahmat bagi segenap alam. Makanya kewajiban kita ilmu dicari, bukan diam aja. Dia tetap berbuat dosa. Bisakah diampuni? Kalau dia taubat dengan taubat nasuha diampuni. Anda lihat surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum. Hai orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang ikhlas. Asa rabbukum. Mudah-mudahan Tuhan kamu mengampuni dosa kamu. Taubatnya benar nggak? Kalau taubat nasuha diterima oleh Allah. Tapi kalau dosa besar harus dengan betul-betul khusyuk taubat kepada Allah. Di samping surat taubat. Yang pertama menyadari yang saya kerjakan salah. Yang kedua minta ampun kepada Allah atas kesalahan yang saya lakukan. Yang ketiga berjanji kepada Allah dan diri sendiri bahwa saya tidak akan melakukan perbuatan salah lagi dan akan menggantinya dengan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Begitu caranya. Ya, begitu Ibu. Iya, baik. Langsung diberikan lagi kesempatan kepada ibu-ibu. Ya, silakan Ibu ini. Ini dulu Bu, mic-nya boleh digeser Bu, tolong. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Hasanah dari Majelis Taklim Nurul Ummah. Ya. Yang ingin saya tanyakan di luar tema, Pak. Ya, Mangga. silakan Bu Nur. Mengenai santunan yatim. Ya. Saya dapat amanah untuk santunan yatim, tapi di sekeliling saya anak yatimnya udah pada besar-besar, udah pada nikah-nikah. Jadi yang ada hanya yang duafa dan yang betul-betul membutuhkan. Tapi nggak yatim. Enggak yatim. Oh, ya. Terima kasih atas Jadi, jawabannya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau di lingkungan RW kita sudah tidak ada yang yatim, lingkungan RW yang ada sekeliling kita, mereka yang yatim berhak sampai mereka SMA 18 tuh Ya. belum bisa nyari duit, itu masih yatim. Kalau udah kawin mah nggak usah, itu termasuk fakir miskin. Hak anak yatim jangan dicampur adukan dengan hak fakir miskin. Kecuali kalau Anda minta sumbangan buat kebutuhan duafa dan yatim. Duafa boleh hak. Tapi kalau minta sumbangan hanya untuk yatim, duafa tidak berhak. Makanya saran saya, kalau minta sumbangan ke masyarakat, lebih baik duafa dan yatim. Jadi dua-duanya berhak. Atau kebutuhan sosial. Kalau waktu mintain hanya untuk yatim, duafa dibagi, salah, dia tidak berhak. Ya. Iya, kalau Hanya Ma, yatim. kalau Jadi ada- berikan ke lingkungan yang lebih dekat. Ya. Misalnya kita di RW 4, Ya. RW 5, RW 6. Bantu oleh kita. Ya. Ada yatim mah, tapi secara ekonomi mampu. Berhak nggak nerima itu? Tidak. Ya. Yang namanya yatim, yatim yang fakir, yang miskin. Ah. Kayak macam gini, kita banyak maaf. Apa yang Abdul katakan itu benar. Ya. Suka ada gini, mentang-mentang janda dia dibagi. Ya. Janda kalau kaya nggak berhak. Ah. Fakir miskin, walaupun suami istrinya lengkap, tapi dia hidupnya susah, dia berhak. Anak yatim, kalau peninggalan orang tuanya banyak, tidak berhak. Tapi anak yatim, kalau dia fakir, dia miskin,
dia berhak. Ya, begitu Ibu Nur ya. Iya, baik pemirsa, kita akan pisah lagi sebentar. Nanti kita kembali lagi tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Ya, baik. Sekarang saya langsung bacakan pertanyaan Anda yang sudah Anda kirimkan melalui Facebook ya, yang masuk di sini. Saya akan bacakan ini dari Nur, seorang pria ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah, saya punya masalah nih. Ada anak yatim, saya niat untuk nikahi dia. Tapi dia berzina dengan orang lain. Sebaiknya gimana, Mah? Sebaiknya Anda tidak usah menikah dengan dia. Karena dia walaupun yatim itu perempuan yang kurang baik. Ya, Kalau dia orang baik-baik nggak bakal dia melakukan perbuatan zina. ya, Jangan alasan Anda karena dia yatim. Ya. Tapi perempuan yang berkualitas. Ya. Artinya dia tidak berkualitas. Kalau misalnya memang ada kita tahu ada wanita atau pria yang dulunya kelam gitu, Mah. Tapi kita lihat sekarang udah benar gitu. Nah, itu Boleh gimana? jadi dia sudah memperbaiki diri. Sudah taubat. Boleh-boleh saja. Mendingan mantan preman daripada mantan kiai. Nah, iya betul sekali. Ya, Bu, daripada mantan preman mendingan mantan kiai mendingan mantan preman. Iya. Mantan preman jadi Baik. kiai. Mantan- Mendingan dia daripada mantan kiai jadi preman. Gawat. Iya. Saya dulu bekas preman, Bu, ya. Premakan, Bu, sering aja. Makanya kurus nih sekarang saya. Ya. Silakan yang berikutnya Ibu-ibu dari Majelis Taklim. Ya, ya silakan. Ya, iya ini deh, ya udah diri. Ya. Masih ada kesempatan sebentar ya, Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hajar Rohmah dari Majelis Taklim Husnul Khotimah. Ya. Mas, saya mau tanya, saya punya anak laki-laki, mah. Ya. Sudah punya istri, punya anak 3. Ya. Nah, dia kalau ada masalah, mah, ya namanya rumah tangga dia sama ya. Istrinya selalu pulang ke rumah orang tuanya, mah. Saya sering jemput. Tapi sekarang saya udah malas jemput, mah. Karena udah 14 tahun rumah tangga begitu terus, mah. Sedangkan anaknya sama saya. Nah, saya aja sekarang daripada yang lulus SD masuk SMP berkat mama ya, dari tahun-tahunan saya masukin ke pesantren, mah. Ya. Nah, sekarang yang TK saya tiap hari saya nganterin, mah ya. Nah, Pertanyaannya, sekarang Bu? sebelum bercerai, terus kapan nikahnya gitu, mah? Apa boleh anak saya nikah? Nikah lagi. Iya, nikah lagi yang laki-laki ini. Iya. Terus sekarang sudah 6 bulan, mah. 6 bulan, ya. Tinggal. Saran saya, anak Anda sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, datangi ke tempat istri dengan orang tuanya. Kalau memang sudah tidak suka, ceraikan selesai, baru menikah dengan perempuan lain. Jangan digantung. Oh iya. Selesaikan dulu masalahnya. Iya, soalnya dia si istrinya beratan sama kerja, mak. Gitu. Iya. Kerja di pabrik. Ya. Ya, kita Kalau kasih- memang itu yang terjadi, anak Anda tidak suka, boleh istri tadi diceraikan. Karena dia nusus, tidak ngikut dengan kemauan suami. Ya. Emang boleh mah orang tua nyuruh anaknya untuk kawin lagi? Dan ceraikan aja itu istrimu sekarang. Masalahnya istrinya nusus. Oh. Dia kabur lagi, Ya. dia pergi lagi, artinya nusus. Kalau perempuan nurut sama suami nusus. Iya, itu boleh mah Boleh. Iya, begitu Kecuali kalau perempuannya tidak bersalah. Ya. Ya. Makasih, Mah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Satu lagi Ibu, silakan udah dipegang mic-nya ntar dibawa Mangga. pulang. Ya. Nggak usah ditiup, Nggak usah bukan ditiup, Bu. kopi. Ya, diketok kayak pintu. Udah ya. bunyi. Udah nyala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Hajah Masuro dari Masjid Tahlim Khair wa Abko. Saya mau nanya Mama, Mangga Bu Masuro. ini kan ada seorang yang menikah, saudaranya masih ada tapi orang tuanya yang laki udah nggak ada. Ya. Dia berwali dengan pamannya. Ya. Apakah itu sah pernikahannya? Saudara kandung laki-laki masih ada? Masih ada. Kalau dari saudara kandung laki-laki ada izin buat menikahkan, dinikahkan oleh pamannya, itu boleh. Nah, saudara kandung laki-laki itu merupakan nomor 3. Kalau paman itu nomor 7. Jadi harusnya dari saudara kandung laki-laki memberikan kuasa kepada pamannya, baru pernikahannya sah. Kecuali kalau si anak perempuan ini sudah minta izin kepada saudara kandung yang nggak diizinkan, baru perempuan boleh beralih dengan pamannya. Gitu. Jadi abangnya itu harus minta izin kepada mamangnya dulu. Bukan minta izin, ngasih kuasa. Ngasih kuasa. Mamang aja deh yang nikahin, bukan minta izin, ngasih kuasa. Mamang deh yang nikahin gitu. Ya. Ya. Gitu ya, Bu. Iya. Ya. Iya, masih bisa satu lagi Ibu-ibu dari Majelis Taklim ya. Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Ini Mama, saya mau bertanya. Iya.
Nama saya Like Ya, Like. dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Komplek Ya. Arko Depok. Saya mau bertanya nih Ma, ada pesan dari teman saya. Seorang suami istri yang berjanji sebelumnya akan mati, tidak Sehidup akan menikah, semati. sehidup semati, tidak akan menikah lagi kalau salah satu telah meninggal. Nah, ternyata sekarang salah satu itu yang dipanggil Allah sudah berpulang dan yang satu lagi ada yang mau minta gitu loh Ma. Ada yang naksir Perempuannya sama nih. dia. Ya. Iya, kebetulan ini perempuan. Ya. Nah, itu hukumnya bagaimana di mata Allah kalau Janji kita sudah yang tidak berjanji? sesuai aturan Allah tidak wajib diikuti. Saya kalau kamu meninggal duluan nggak bakalan kawin. Tapi ternyata Allah menentukan takdirnya kawin lagi. Insya Allah tidak berdosa. Makanya kalau janji jangan sembarangan. Karena manusia hanya punya rencana, Allah yang menentukan. Iya saya mau pasti kawin sama kamu. Lama-lama bolangnya kelihatan. Kan ogah kawin sama dia. Makanya jangan sotoy jadi orang. Iya, sotoy babai, iya. Begitu Bu, oke? Sotoy sih, sehidup semati. Lo Gua hidup- yang hidup, lu yang mati. Nah begitu, iya begitu ya. Pak ini tentang kapan nikah nih Ma ya. Tapi kalau sudah terjadi pernikahan Ma, Ya. kenapa ada perceraian kalau memang itu katanya dibenci sama Tuhan, tapi kok diperbolehkan, kenapa Ma? Karena orang yang menikahnya ini tidak bisa saling. Ah, Makanya tali temali pernikahan itu ada 4. Saling cinta, mawadah, rahmah, dan amanah. ya. Cinta pudar, ada mawadah. Mawadah sirna, ada rahmah. Rahmah pun menghilang, masih ada amanah. Kalau orang yang berumah tangga, suami istri berpegang kepada agama Allah, kata Allah sampai kapan mereka akan berpisah. Berusaha dengan cinta, dengan mawadah, dengan rahmah, dengan amanat. Cuman kita mah yang digedein nafsu. Nafsu. Iya. Iya. Jadi memang jodoh itu ada yang pendek, ada yang panjang gitu ya Ma? ya? Iya. Makanya kalau orang... Makanya usaha kita bagaimana? Oh iya gitu, ya. Baik pemirsa, masih ada kesempatan buat Mama, buat Mama sekarang untuk memberikan kesimpulan Ma, silakan Ma. Pemirsa, kalau suatu saat Anda bertemu dengan teman lama nanya, kapan nikah? Kapan kawin? Jangan stres. Jangan juga kita gundah gulana. Tapi hadapi dengan muka yang cerah, dengan hati yang tenang. Kenapa? Ini bukan sindiran. Ini bukan penghinaan. Lazim orang yang lama tidak bertemu nanya, kapan lu kawin? Kok masih ngejomblo aja? Ya, belum datang jodohnya. Belum ada yang cocok. Bermohon kepada Allah, minta yang terbaik. Allah pun berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya sekali kalian minta, pasti aku kabulkan. Tapi dengan keyakinan di hati, yang Allah berikan kepada saya lebih baik daripada mungkin saya kawin terburu-buru kurang baik. Yakinkan di hati Anda, suatu saat jodoh pasti akan datang. Berusaha maksimal, banyak berdoa, taqarrub ilallah. Insya Allah apa yang Anda harapkan suatu saat akan datang kepada Anda yang terbaik daripada Amin. yang ada saat ini. Amin. Ya, terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat buat kita semua. Ibu-ibu yang ada di sini juga terima kasih. Mudah-mudahan nanti pulang rumahnya masih ada. Iya. Pemirsa, insya Allah besok kita masih di sini lagi. Tentunya tetap di hati ke hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.